Imam Ghazali sudah menerangkan bagaimana relasi dengan para penguasa yang zalim. Seandainya memang harus, nah sekarang konsepnya sudah sekarang diterapkan dalam contoh-contoh kasus. Kasus pertama, ada raja kirim uang dana kesampaian untuk dibagi-bagi. Kalau ini uang dana ini diambil secara zalim oleh si sultan, ya jangan pernah kamu terima. Tapi kalau tidak ada pemiliknya, ya memang harus disedekahkan. Nah sekarang kalau memang disedekahkan, ini dilewatkan kita untuk mensedekahkan, kita terima apa tidak? Ada ulama yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, meskipun untuk kita bagi-bagi. Lah menurut Imam Ghazali ya harus diukur. Silahkan diterima dengan catatan 3. 1. Kalau kamu terima, ya syaratnya harus apa? Tidak, sultan ini tidak berkesimpulan hartanya halal karena sampean sebagai ulama menerima untuk dibagikan. Jadi penerimaan sampean terhadap harta untuk kemudian sampean bagikan itu jangan sampai memberi kesan kepada si pejabat, oh duitku apik iki berarti. Tuh. Soalnya kalau begitu berarti ini melegitimasi perbuatan dolimnya raja, gitu. Walaula annahu thayyibun lama kunta. Soalnya kita sendiri tidak mungkin harta tidak baik, harta jelek kita terima itu pasti baik. Lah raja tahu itu, sehingga sumbangan yang dilewatkan kepada kita untuk kita bagikan itu jangan, kalau dianggap oleh raja ini jadi alibi hartanya ini baik, jangan terima. Banyak pejabat yang hasil korupsinya itu disumbangkan ke lembaga-lembaga sosial keagamaan, gitu. Untuk apa? Ya itu ya. Nah tadi yang kita bahas mantan kepala BGN itu, Pak Kaji anyar kinis-kinis itu. Jadi pas kaji kondang mulai gitu. Sehari disuruh dijak masih belum begini cekal, diberhentikan terus ditangkap itu. Kaji. Dan dia ngaku kaji duit dewi. Itu. Iya duit dewi. Duit ya mbolah gitu. Jadi ulama jangan mudah menerima bantuan, sekalipun bantuan ini untuk dia salurkan tanpa dia mengambilnya. Kenapa? Karena bisa jadi penerimaan ulama ini itu disimpulkan oleh koruptor, ini baik-baik saja ini. Satu. Yang kedua, jangan sampai sampean terima kemudian ulama yang lain atau orang-orang awam, oh berarti nerima bantuan dari koruptor boleh ya, wah nek ngono kan saya akan terima juga. Padahal sampean itu terima untuk sampean bagikan tanpa sampean ambil. Lah mereka ini ngelihatnya sampean nampani tok, ngedumi sampean itu gak disawang karo dhek.
Jadi memang ada cerita itu. Nah ini lebih bahaya dari yang pertama. Ceritanya begini, ada orang soleh ini dipanggil oleh raja di hadapan banyak orang. Oleh raja dipaksa makan daging babi. Mbah Kiai, sampean kudu mangan daging babi. Nek ora tak bacok. Gedek ini. Oke, anjen daging babi. Terus diambilkan daging kambing. Saiki nek babi maklum aku, tapi nek kambing ije ora mbok pangan, awas gue tak bacok gitu. Si ulama ini nolak juga. Loh kan jelas halal ini yang kambing ini. Dipaksa daging babi ndak mau, maklum. Tapi dipaksa makan daging kambing kok masih tidak mau. Aneh sampai jelas halal. Apa kata ulama kita ini? Begini, saya kan dipaksa tadi makan daging babi, saya tidak mau. Terus kalau dipaksa makan daging kambing saya mau, terus akhirnya saya dilepas dan selamat. Masyarakat taunya itu saya keluar dengan selamat setelah dipaksa makan daging babi. Ini penting, ini soal arus informasi, kecermatan informasi. Hoax itu kan mirip begini. Kenapa saya tidak makan daging kambing yang jelas halal? Soalnya kalau saya keluar dari tempat itu dengan selamat, masyarakat tahu tadi waktu di dalam saya dipaksa makan daging babi. Kok saya keluar dengan selamat? Oh berarti aku mau makan daging babi. Masyarakat tahunya itu. Makanya daging babi saya tolak, daging kambing juga saya tolak. Karena kalau saya makan daging kambing, terus kemudian saya keluar, dikiranya yang saya makan itu babi. Nah itu menyesatkan itu saya. Sama dengan ini, Wahab bin Munabbih sama Tawus, orang top 2 ini ketemu pejabat ADE Muhammad, ADE Al-Hajjaj. Nah ini pejabat ini terus kemudian disuani 2 ulama ini, terus suruh ngambilkan serban terbaik, dihadiahkan ke Tawus. Gak gelem nampani, dikalungkan ke pundak, diubah-ubah, akhirnya jatuh. Ini tandanya nolak. Pejabatnya marah. Kok mbok duno iku piye? Karepe tak ngono. Terus akhirnya ini ditegur temannya. Si Tawus ini tadi ditegur Wahab. Jenengan niku lho marahi ngamuk iku lho. Ngen niku jenengan tampani ndak wis. Serban apik engko terus metu kon mriki jenengan sedekahkan, berikan orang lain. Oke, umpama saya ambil, saya bawa pulang, kemudian saya sedekahkan, tidak saya pakai sama sekali. Taunya orang itu saya nerima. Orang tidak bahas berikutnya bahwa ini saya berikan orang lain. Oh no, jadi seperti tadi, taunya orang itu saya nerima bantuan, tidak tahu bahwa bantuan itu saya bagi-bagikan. Dan saya pribadi memang kenal ada tipe ulama-ulama begitu. Dia suka cari-cari, dia juga cari ya, nerima, setiap nerima dia bagikan tanpa pernah mengambilnya. Bantuan dari negara. Saya kenal person-person yang top seperti itu. Itu. Jadi dia berjuang untuk orang lain. Lah, yang seperti ini saya tahu tulus, tapi orang lain salah paham. Ini nerima, ini tukang cari-cari, itu kan bikin proposal segala macam. Itu.
Yang ketiga, silahkan diterima asalkan, terima untuk dibagikan asalkan dalam hati kamu tidak merasa, bantuannya dilewatno aku kok, berarti ki aku orang wong hebat kok, ora dilewatno wong liya. Oh, berarti ini saya istimewa di mata raja. Nah, kalau duwe perasaan ngono ya wes, berarti kue seneng diperhatikan oleh pejabat. Berarti otomatis juga kamu suka diperhatikan, ya kamu ingin pejabat itu langgeng supaya bisa memperhatikan kamu terus kan, gitu. Tuh. Nah, kalau kamu punya perasaan seneng diperhatikan, yo aja tampani. Jadi kesimpulannya, dana bantuan dari pejabat dolim yang diberikan melalui sampean untuk dibagi-bagikan, silahkan diterima asalkan satu, tidak dijadikan alibi oleh pejabat bahwa ini hartanya baik-baik saja. Yang kedua, jangan sampai ditiru orang lain nerimanya, baginya tidak. Dan yang ketiga, hati kecil kamu ini, bantuan disalurkan lewat kamu itu kamu senang apa biasa? Kalau kamu senang merasa diperhatikan pejabat, ya berarti kamu meskipun tidak dapat materinya tapi dapat merasa ujub, merasa bangga, itu ya jangan terima. Berarti kamu suka dengan pejabat, mendoakan nanti dapat lagi disalurkan lewat kamu lagi, ya itu berarti kamu juga cari popularitas. Wallahu a'lam bishawab.